Rasanya lagu yang saya dengar bukan lagu dia dong. Ya, saya bilang itu bukan ini lagunya, tapi rupanya Tuhan lebih tahu ya. Ini lagunya jauh lebih tepat apa yang kita rasakan. Saya kemarin bilang kayaknya saya pengen lagu ini ya, Iring Yesus ya. Iring Yesus keputusanku, itu yang aku bilang. Tapi tadi begitu dinyanyi, rasanya bukan ini ya. Aku lihat lagi dapetnya aku salah. Ternyata benar. Tapi Tuhan itu yang lebih tahu. Tuhan itu yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Begitu dinyanyi benar banget. Ini jauh lebih pas, lebih rasanya Tuhan memang ya. Kita itu siapa sih? Kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita juga gak ada artinya kita. Banyak kita bicara dengan Pak Donson tadi ya. Banyak orang heran, terkaget-kaget. Kok kamu masih ada? Karena kenapa? Yang tadinya orang punya sakit, ujungnya tuh udah kemana? Ternyata bisa nongol gitu ya. Bisa nongol. Itu luar biasa. Itu jadi kesaksian banget ya Pak Donson. Puji nama Tuhan. Kita tuh rindu sebenarnya Pak Donson bisa berdiri di sini bersaksi gitu ya. Kalau bersaksi sama saya, wah suaranya luar biasa, menggelegar gitu ya. Tapi ternyata seorang Pak Donson menggelegar, tapi kalau suruh maju ke sini, dia cium juga gitu ya. Puji nama Tuhan, siapapun kita sadar karena kuat Tuhan kalau kita ada, amin. Aduh, beneran Tuhan itu luar biasa ya. Yuk, kita baca firman Tuhan dulu. Kita buka di Zakaria 4 ayat 6. Kita boleh balik berdiri, kita baca satu ayat ya. Zakaria 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Silakan duduk. Ya, Zakaria 4 ayat 6 ini saya mau ininya tuh di B ya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Tuhan itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Tanpa Roh Tuhan, tanpa Tuhan dalam hidup kita ini gak ada apa-apanya. Saudara-saudara jemaat yang ada, amin. Jadi jangan pernah andalkan apapun selain Tuhan dan kehidupan kita. Saya beri tema di sini, jangan andalkan kekuatan sendiri ya. Jadi kita jangan andalkan kekuatan sendiri, kita tahu kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dan hidup kita. Intinya adalah kekuatan kita itu gak sanggup kita, gak cukup kita. Tapi Roh Tuhanlah yang bikin kita kuat, yang bikin kita bisa berhasil. Kita dengar kesaksian Tito tadi, sangat apa ya? Kalau Tito gak punya Tuhan, saya bisa yakin banget dia semampu. Benar gak Tito? Begitu dengar katanya mamanya meninggal, saya juga kaget. Karena kenapa? Kita gak pernah dengar sakitnya, ya. Biasanya orang itu ada sakitnya dulu, setelah itu meninggal sih kita nggak terlalu kaget gitu ya. Tapi kalau kita tidak mendengar mamanya meninggal itu saya kaget gitu ya. Saya bisa ngerasain seperti apa gitu saat itu, seperti dia katakan tadi, rasanya masih menyesal. Benar saudara-saudara, penyesalan itu datangnya di belakang. Kalau di depan namanya gampang ya, DP gitu di depan ya, DP di depan. Tapi penyesalan selalu di belakang. Mau besar mau kecil, selalu penyesalan itu ada di belakang. Benar himbauan itu tadi, anak muda yang ada, anak-anak masih mempunyai orang tua, hargai dan hormati orang tua. Seringkali anak-anak sekarang kalau dia udah aku kasih sempat mama jalan sendiri. Tahu nggak semalam saya di rumah tuh sendiri percaya nggak? Jadi ya biasalah suami itu kan malam baru pulang. Malam minggu lagi kan pada malming semua, termasuk mbak saya malming, termasuk Mbak Dede. Kata si Mei, Bu, kita mau makan snack sih
katanya ya mau makan bukannya di rumah udah makan. Tapi aku ngerti banget ya kalau malam minggu namanya anak gadis ya. Oke, ya udah pergi lah. Terus Bella pergi dijemput sama si Ciu ya. Jadi udah pada pergi semua. Jadi saya itu sendiri di rumah. Saya videoin lah rumah itu ya. Jadi sudah sunyi banget ya. Begitu kali orang tua ya. Kalau anak pada malam minggu atau pergi, ya kita sendiri orang tua kita mau mengakui kalau masih berdua suka di rumah masih ada berdua. Tapi kalau saya itu memang suami kalau nggak malam dia nggak pernah pulang. Nggak pernah dia jam 7 ada di rumah. Kalau jam 7 di rumah anak-anak cucunya bilang tumben opa udah pulang. Sebentar lagi jam 8, mami aku mau pergi sana. Ada aja dia kalau nggak jam 9, 10, 11 udah gitu. Jadi saya lama-lama jadi terbiasa lah ya seperti itu. Tapi semalam saya merasa sunyi banget. Sekalipun di depan kita handphone ya nonton ya. Kadang-kadang nonton sampai udah bosen ya. Karena kenapa? Anak udah sakit gitu ya. Saya videonya saya kirim di grup. Saya kirim di mana aja itu ya. Oh di Bangka. Aku lagi sendiri loh ini. Saya lagi benar-benar sendiri loh. Terus kata Iren, terus si Nala Nepal Jental kemana? Saya itu nggak berteman sama anjing gitu ya. Saya nggak bisa seperti mereka. Oh saya gitu enggak. Jadi di rumah itu anjing takut sama saya karena saya sering kali marah gitu ya. Saya nggak suka kalau mereka sudah pup di mana-mana. Nah itu saya teriak-teriak gitu ya. Saya nggak suka. Jadi mana si Nala? Saya juga sering nggak kadang-kadang di rumah sendiri tapi ada tato katanya gitu kan ya. Tapi hati orang tua sama hati anak muda itu nggak bisa kita samakan, beda gitu ya. Nih yang belum ngerasain tua sih nggak tahu ya. Jadi orang tua ngomong nih catat aja. Jadi saya ngerasain mungkin si Ferry pergi sauna tadi jam-jam 6 kali ya. Mungkin karena dia baca kali grup itu ya. Jam 9 dia pulang. Jam 9 dia pulang. Dia bilang aku tuh tadi tuh sebenarnya mau makan loh, tapi nggak jadi makan. Lah aku udah tahu deh kemana arahnya gitu. Terus kamu mau makan apa? Ya kalau kita masak sore itu, siang itu udah di kulkas kan? Ya, yang ada Indomie sama mie ya. Indomie sama telur. Kamu pilih mana? Ya udahlah telur aja. Berduaan ke dapur ya, ngosek-ngosek, udah makan. Saya ngambil garam nggak tahu loh, ini banyak banget gitu ya. Beneran, udah makan keasinan gitu ya. Tapi yang udah dimakan juga. Sedang kalau makan gitu doang berasa si asinnya. Tapi sama nasi sebenarnya tuh boleh lah gitu ya. Jadi kata Iren, wah ya udahlah mami papi jadi malming juga berdua katanya gitu kan ya. Tapi beda ya kalau malming yang namanya anak muda sama orang tua itu beda. Tapi satu hal setelah kita ya ngobrol sih sambil makan sampai dia ngobrol sampailah jam 10 yuk kita naik aja di atas di kamar kan di bawah nggak ada baru pulang si Mei udah mau jam 10 juga. Bu si Dedek nih, Bu kita belum pulang ya agak lama karena antri banyak ya. Namanya malam minggu di masakan mana sih ada antri gitu ya. Tapi saya tuh orang yang pengertian gitu ya cerita ini ya. Maksudnya ya udah pergilah. Kalau kalian sudah selesai kerja kalian mau pergi, nggak pernah saya bilang tidak, ya. Nggak pernah saya bilang tidak. Silakan pergi karena saya ngerti banget jiwa anak muda itu ya seperti apa gitu. Karena saya dulu pernah muda, ya. Saya dulu pernah muda. Tapi satu yang kita tahu, kalau kita tidak punya Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tito, begitu saya dengar dia begitu, terus gimana toh? Pulang kampung kan. Saya sama istri enggak, saya sendiri gitu. Ya udah, kita hanya bisa berdoa kan ya. Berdoa. Lah, kemarin dia bilang lagi, Tan saya minggu enggak ada Tan. Karena kenapa tuh? Ya ini papa saya bilang, waduh saya bilang, oh Tuhan. Gitu loh, oh Tuhan kok bisa gitu ya. Adik mama baru 3 hari ya, papa lagi. Itu luar biasa, sampai dia bilang, waduh secara daging mereka memang udah bisa, udah masing-masing. Tapi secara roh, hati, kita gak ada yang tahu. Mungkin kan dia mereka janjian, kita juga gak tahu kan ya. Kita gak ada yang tahu, saya bilang Tuhan yang paling tahu seperti apa. Itu namanya, saya hidup semati itu ya begitu kadang-kadang ya. Beneran. Jadi saya mikir ya, iya kalau bukan karena Tuhan, gak akan ada yang kuat. Saya aja yang dia kasih tahu aja, saya yang syok gitu ya. Kok bisa ya? Maksudnya mamanya belum kelar, maksudnya ibaratnya belum juga kering, kok papanya lagi gitu loh.
Itu makanya saudara jemaat, butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa kuat karena Tuhan. Amin. Secara daging Tito itu meronta kali. Secara daging siapa sih yang meronta? Orang tua dalam waktu sekejap berdua. Coba kita ngebayangin, nggak bisa ngebayangin. Saya lihat, Tuhan tolong kuatkan Tito. Kuatkan Tito. Ditinggal orang tua itu memang gak gampang. Kuatkan Tito. Kuatkan. Saya bisa berdoa itu. Karena kenapa? Karena kita tahu banget kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita bisa apa? Saya rasa dia bisa kuat hari ini. Terima kasih Tito. Kemarin di Kelantan saya pulang kira-kira jam 3 subuh dan saya sampai. Waduh Tuhan tolong ya. Karena di dalam minggu ini saya juga suruh cari orang. Kalau orang nggak ada sebenarnya ya udah dulu ya, terpaksa lah main gitar kita. Jadi jangan ada kita nggak ada musik terus kita ibadah ya. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kita lakukan. Gitu tadi saya pulang kan. Karena saya nanya terakhir kali toh gimana pemusiknya dapat nggak? Saya pulang kan, kagetlah saya ya. Benar. Kalau orang Chinese ya, kalau orang Chinese yang namanya ada keluarga meninggal, kalau kita sudah ada di kumpulan begitu, gak ada yang bisa pulang sebelum waktu ya seminggu atau gimana ya, kalau kita bisa ya, itu beda ya. Itulah dari perbedaannya antara kita dan orang yang seberang kata Tito gitu ya. Karena kenapa? Mereka orang seberang itu ya mereka pas meninggal ya kalau bisa hari itu mereka harus dikuburkan. Beda sama kita baik orang Kristen, orang Chinese, orang Batak tuh. Saya tahu orang Batak ya, tapi orang Kristen setahu saya tuh pasti ada di rumah duka ya beberapa hari gitu ya, pasti. Tapi kalau orang Kristen memang langsung dikubur ya. Itu mungkin biasanya kalau langsung dikubur pun oke, mayatnya yang sudah dikubur keluarga kan masih ada, keluarga masih ada. Tidak salah, tapi saya salut sama itu. Kan saya pulang, tapi saya sampai mungkin udah pagi gitu ya. Itu loh, Tuhan perhitungkan itu. Tepuk tangan buat Tito karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Dia membela pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saya sebagai gembala tidak bisa membalas semua apa yang kamu lakukan, tapi Tuhan mencatat apa yang kita lakukan. Amin. Percayalah, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak pernah mengerti kita. Tuhan selalu peduli kita. Tuhan selalu tahu kita. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, kita berkorban buat Tuhan. Gak ada loh Tuhan lewatkan. Gak ada. Tuhan semua perhitungkan kepada kita. Intinya adalah kekuatan tadi ya. Terus mengandalkan Tuhan berarti kita mengakui keterbatasan diri, melepaskan kekhawatiran dan percaya pada pekerjaan Tuhan. Itu tadi. Gampang gak? Gak gampang. Susah gak? Susah. Melepaskan segala kekhawatiran kita sedangkan terjadi di depan mata kita. Gampang gak? Gak gampang. Saya tahu banget Tito, kalaupun bersaksi dengan senyum-senyumnya Tito, tapi hati, kita gak ada yang tahu hatinya seperti apa. Hatinya sedih, ada gak? Ada. Bukti penyesalan dia tidak datang cepat-cepat kepada mamanya. Itu bukti penyesalan dan kesedihan dia. Tapi kita semua jemaat yang ada, kita hanya bisa berdoa Tuhan berikan kekuatan buat Tito dan keluarga tentunya ya. Terus kemarin juga anak Pak Thomas, karena Thomas kita juga tahu ya, kita kenal Pak Thomas, anak Pak Thomas meninggal. Saya juga kaget. Hari-hari ini jemaat, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Dekat-dekatlah andalkan Tuhan. Karena kalau ada sesuatu terjadi kepada kita, kita tidak akan bisa berlari kepada siapapun, terkecuali kita bisa berlari kepada Tuhan. Hanya Tuhan. Saya dikasih tahu anak Pak Thomas itu, saya tanya Juliana mau datang nggak? Tapi Juliana ada urusan, jadi saya tanya mami papi ya, karena waktu mereka menikah, papi mami hadir gitu ya. Ini meninggal, kita hadir di sana. Tapi puji Tuhan ya, saya percaya banget sekuat-kuatnya kita yang namanya anak meninggal saat itu pastilah kita nangis ya. Itu pasti bohong kalau enggak gitu ya. Tapi mungkin kita hadir itu udah hari ketiga ya. Pak Thomas itu 28 kita hadir. Oh belum ya 2 hari ya. Dan dia nggak ada sedihnya. Malah dia ngebanyol. Dia kocak gitu. Jadi kita ketawa di depan peti. Di depan peti itu kita ketawa-tawa karena dia
depan kita. Nah kita jadi ketawa lah ya. Tapi saya juga baru ketemu anak itu, tapi Gibran pernah datang ke sini ya. Cuma saya lupa. Terus saya lihatin anaknya itu ganteng. Terus aduh kayak dia benar-benar tidur. Mukanya fresh, nggak ada birunya, nggak ada hitamnya. Fresh, benar-benar kayak orang tidur. Bedanya kalau kita lihat orang tidur di kasur itu di peti. Tapi benar, saya bilang tuh, aduh Tuhan itu begitu luar biasa ya. Tapi ada yang bilang katanya ya beda sakitnya itu beda juga katanya gitu. Tapi apapun itu, yang namanya orang meninggal itu biasa, setahu saya pasti mukanya berubah gitu kan ya. Tapi jemaat, kita boleh nggak minta sama Tuhan? Boleh, bilang gini loh, Tuhan kalau boleh ketika aku meninggal nanti aku mau tersenyum. Beneran, saya mau juga ngomong seperti itu. Saya jangan sampai aku meninggal, aku tuh orang takut ngeliatin aku gitu ya. Kalau ngeliatin takut ngeliatin aku kan aku gak jadi berkat dong gitu ya. Tapi aku mau tersenyum gitu ya. Ketika aku tersenyum, semua orang akan ngomong seperti anaknya Pak Thomas. Ya ganteng banget ya, mukanya bagus banget seperti itu. Saya pun ingin seperti itu. Ya, jadi kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Ini ada poin-poin penting yang harus kita tahu di dalam Tuhan. Satu, jangan bersandar pada pengertian sendiri ya. Manusia cenderung terbatas sehingga mengandalkan kekuatan diri sendiri, seringkali berujung dengan kekecewaan ya. Kalau kita sudah mengandalkan diri kita, kita lupa Tuhan, tapi ujungnya pasti kekecewaan ya. Penyesalan, kekecewaan itu yang kita alami ya. Coba kita baca percaya pada Tuhan, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala jalan hidupmu agar Dia meluruskan jalan kita. 3, jangan jauhkan kekhawatiran. Nah, kalau kita bilang udah nggak usah khawatir, tenang aja Tuhan. Saya mau bilang juga kita benar juga ya. Namanya khawatir itu ada, cuma segala kekhawatiran itu jangan kita bawa dalam hidup kita sepanjang hari. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Tapi kalau kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Jemaat kalau melihatin saya enaknya seperti gembala, senangnya seperti, tapi jemaat kan nggak pernah tahu apa yang gembala rasakan. Saya juga alami kekhawatiran itu. Saya merasa gemetar, saya merasa ketakutan. Tapi saya bilang Tuhan, saya nggak mungkin bisa melakukan ini setiap hari. Rasanya bangun tidur saya khawatir, mau tidur saya khawatir. Saya bilang Tuhan, saya angkat tangan, Tuhan turun tangan, dan saya nggak mau khawatir ini ada dalam hidup saya. Saya mau serahkan semua kepada Tuhan. Benar dong, ajaib Tuhan itu. Begitu dalam doa saya katakan seperti itu dan saya lepaskan semua itu, tahu nggak, kekhawatiran yang membuat saya gemetar itu hilang seketika. Itu yang saya rasakan banget. Jadi kalau orang lain ketakutan, kekhawatiran, merasa deg-degan, rasakan, saya alami juga. Jadi kita ini manusia, nggak ada ceritanya si A tuh alami, si B nggak alami, nggak ada. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau perempuan, mau laki, semua kita pasti alami ya. Cuma kita harus minta sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Kalau aku alami segala persoalan dan masalah, kuatkan aku Tuhan, sehingga aku bisa lewati semua ini. Kalau kita tidak punya kekuatan Tuhan, yang ada kita terpuruk jemaat. Jadi jangan sampai kalau kita anak-anak Tuhan, andalan kita hanyalah Tuhan. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan yang ambil alih semuanya. Jangan tadi kita gendol-gendol kemana-mana gitu ya. Tuhan yang ambil alih. Tapi kalau kita sudah lakukan hal yang salah, kita harus apa? Kalau kita sudah lakukan hal salah, kita harus apa? Bertobat. Jangan ulangi lagi. Karena kenapa? Kalau kita ulangi lagi, kejadian lagi nggak? Kejadian lagi. Ya. Jadi kalau kita sudah alami
kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat. Jangan kita ulangi, jangan pernah coba-coba gitu ya. Sangat mengerikan. Tuhan adalah sumber kekuatan saat manusia lemah. Tuhan menyediakan solusi dan jalan keluar. Tanpa masalah, kita tidak akan sanggup. Kita kalau tidak ada masalah, seringkali kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku udah bangun, terima kasih. Tuhan, terima kasih ya, makananmu enak hari ini. Itu. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, kita nggak masalah. Tapi begitu kita ada masalah, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Seringkali kita sujud bisa 1 hari lebih dari 5 kali sujud kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya masalah, kita nggak pernah tahu masalah itu, seringkali kita mengabaikan doa, lupa. Udah doa belum? Lupa. Udah bisa firman belum? Lupa. Semua kita bilang lupa. Itu kita. Itu manusia. Tapi begitu ada masalah, kita tiap hari teriak sama Tuhan. Tiap hari kita doa, dikit-dikit kita sujud, dikit-dikit kita doa, dikit-dikit kita doa. Itu. Jadi menurut saya, kalau kita sudah terlalu aman-aman saja, memang perlu banget goncangan itu, ya. Kenapa? Kita tiap hari kita minta kekuatan sama Tuhan. Ketika kita digoncang, kita akan kuat. Kita akan bisa berkata, Tuhan, persoalan yang aku hadapi hari ini adalah persoalan biasa. Tapi aku tahu Tuhan ada bersama dengan aku dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tapi kalau kita tidak kuat kepada Tuhan, kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita mau minta siapa yang menolong kita? Minta tetangga kita? Minta opung kita? Nggak ada orang bisa nolong kita. Hari-hari ini kita nggak bisa minta tolong sama siapapun. Hari-hari ini kita hanya bisa minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya Bapa yang selalu peduli, Dia mengerti dengan kita. Saudara kita, jangan pernah kita berharap dengan saudara kita kaya. Gak ada. Kalau jemaat mau tahu, saudara atau teman yang benar-benar ketika kita susah, ketika kita susah minta tolong, orang itu dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, memberi bantuan, menasehat, memeluk kita, itu saudara dan teman. Tapi ketika kita susah, kita minta tolong sama mereka, bukan orang menolong kita, tapi orang menjauh kepada kita. Karena kenapa? Karena dia tahu kamu sudah tidak punya apa-apa lagi dan tidak bisa berharap kepada kamu lagi. Mereka akan pergi satu persatu. Itu kita bisa melihat mana orang benar, mana orang yang tidak benar. Amin. Jadi belajarlah dari sekarang ya, jemaat yang ada, belajar kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Pak Johnson kita bisa lihat dia sehat. Tadi dia berkata sekarang trombositnya 93.000 dari 1.000 dulu pernah ya, dari 4.000 Pak Johnson. Itu luar biasa. Itu bukan kuat dan gagah kita, tapi satu hal kita tahu, karena doa keluarga. Ya, karena doa, karena Tuhan baik. Tuhan masih mau pakai Pak Johnson 1.000 tahun, kata Pak Johnson. Saya bilang, apa kebanyakan Pak? Mintanya. Dia bilang, ya kalau bisa mintalah sebanyak-banyaknya. Puji Tuhan, gitu ya. Kalau saya sih mintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Entah saya umur 100-an, tapi saya maunya sehat. Bukan karena sakit ya, potong sana potong sini, saya nggak mau juga, gitu ya. Tapi kita minta kepada Tuhan, yang penting kita sehat. Apapun yang bisa kita lakukan buat Tuhan, bukan buat siapa-siapa. Kalau kita sehat, kita ada, itu semua kata Tuhan baik dalam kehidupan kita. Maka hari-hari ini berdoalah, minta Tuhan sehat-sehatkan aku. Jangan sampai aku tidak bisa ibadah karena aku sakit. Tuhan kuatkan aku, mampukan aku menghadapi semua persoalan dan masalah yang sedang kita gumulkan. Karena gak ada orang yang bisa bantu kita dan pergumulan kita. Hanya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Keluarga lepas keluarga, anak-anak, sandarkan dirimu kepada Tuhan. Yang bekerja, sandarkan dirimu kepada Tuhan. Yang sekolah, sandarkan dirimu kepada Tuhan. Yang ibu rumah tangga, kita juga butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang saya juga gak bisa saya bilang untuk saat sekarang ini mungkin saya belum bisa ngomongnya gimana, tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan ada buat saya. Tadi kecewa, penyesalan itu
andalkan di belakang. Tapi saya mau andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena saya memang tidak mampu kalau tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kayak Tito, biar Tito tetap kuat, tetap sehat, andalkan Tuhan. Kalau satu aja nggak sehat, semua oleng kan? Kan dia nakodanya. Kalau dia nggak kuat, coba perahu oleng nggak? Karena suami saya sering berkata seperti ini. Ketika ada masalah datang, dia juga sering, dia memang nggak pernah ngomong sama kita. Karena kenapa? Dia merasa kalian nggak perlu tahu, dia saya tanggung. Tapi kan kita bisa lihat raut wajahnya. Kalau dia pulang kerja, mukanya berseri, wah haleluya ya. Kalau pulang kerja, mukanya agak-agak muram dikit tuh, wah kita udah tahu itu belum cair ya. Belum cair gitu loh. Jadi dia bilang gini, kadang-kadang nih aku tuh cuma mikir ya, aku nih stres gitu kan ya. Aku cuma mikir kalau sampai aku nggak ada, gimana aku, nangis ini, gimana kamu, gimana keluarga itu. Kalau nakoda pasti dia mikir hal kesana, benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Semua suami-suami yang menafkahi anak istrinya pasti dia akan berpikir seperti itu. Jangan sampai aku ada apa-apa. Begitu dia stres, dia langsung ambil obat. Dia langsung ambil obat. Aduh, saya udah nggak bisa ngomong ya. Dia bilang saya cuma ingin, maksudnya jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia ada apa-apa. Kalau sampai dia ada apa-apa, dia cuma mikir anak istri. Cuma mikir anak istri. Seperti apa? Karena dia tahu kita itu bukan baru bekerja. Kita murni ibu rumah tangga. Saya jadi benar. Kalau sampai saya ngerasain hal itu, benar banget. Hargai, hormati suami. Kalau saya berbeda-beda, kita jangan sampai menata-natai suami. Ya, isi. Kita semua, ibu-ibu rumah tangga itu memang gampang kesulut ya. Saya tidak menyalahkan Desi, gampang kesulut karena di saat kita lagi butuh bayar uang sekolah, seperti yang masih anak kecil ya, dibutuh ini, suami cuma bilang sabar dong Des, misalnya ya. Karena Ferry juga suka, suamiku juga suka bilang sabar nih. Saya bilang kamu mau sabar sama saya, aku bisa sabar. Tapi dapur bisa sabar nggak? Nggak bisa. Itu seringkali jemaat. Ini anak muda belum berkeluarga. Kamu tanya mamamu, papamu, seperti apa perasaan orang tua? Ketika kita butuh untuk bayar ini bayar itu, suami kita belum keluar, belum cair. Terus sedangkan kita harus bayar. Kita nggak bisa bilang sama orang itu sabar ya, sabar. Nggak tahu, mereka nggak mau tahu. Ya, apalagi anak sekolah, diancam akan keluar sekolah kalau mereka bayar. Nggak sih? Itu yang anak masih kecil-kecil. Tapi makanya sebenarnya kalau ketika dia sabar nih, sabar. Kadang-kadang aku juga ngotot, gitu ya, ngotot ini. Kamu bisa sabar sama aku, tapi dapur nggak bisa bilang sabar. Gitu loh. Karena kita sebagai istri, kita juga nyautin suami kita seperti itu, gitu loh ya. Tapi ketika dia susah, bukan dia begitu. Dia katakan, kalau aku, maksudnya kalau aku ada apa-apa, aku cuma mikir, langsung kayak ini tuh kepala kita mau pecah juga, gitu loh. Karena kenapa? Aduh selama ini gue mikirin begitu. Padahal dia kalau ada apa-apa dia mikir kita, ya. Jadi ayo kita semua ya. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Ya kita sudah berkeluarga, tentu masalahnya di situ. Seringkali saya bilang sama mbak-mbak di rumah saya, karena mereka kan pacaran, saya bilang pacaran itu jangan sampai kalian telan mentah-mentah gitu loh. Kalau pacaran belum sanggup nikah, jangan pernah nikah. Itu namanya cari penyakit. Bener gak sih? Lah pacaran emang bisa makan sepiring nasi berdua? Itu mah cuma ada di nyanyian orang dunia. Gak ada satu piring yang ada satu piring gak cukup kata Tito. Pengen nambah, mau berdua lagi sama lo, gitu ya? Gak ada, bohong gitu. Jadi jangan anak muda. Kalau kalian belum sanggup pasanganmu, jangan coba-coba kalian nikah. Jangan coba-coba main api di belakang, ya. Jadi kalau pasanganmu sudah mampu, kamu sudah mampu, itu bolehlah.
ya. Tapi jangan karena umur. Biasanya orang nikah itu karena faktor umur, ya kan? Malu, tetanggaku udah punya anak, aku belum nikah. Jangan pernah malu. Karena kenapa? Dia, kita. Jadi nggak bisa kita nyamain, buat teman aku udah punya anak semua, aku belum nikah, peduli amat. Ini bukan zaman udah gigi besi, tapi ini sekarang zamannya udah apa? Zaman tidak emas sekarang ini, gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang-orang karena malu. Karena ketika kita ambruk nggak ada orang bisa nolong kita. Itu. Jadi belajarlah sama orang tua yang sudah pengalaman. Tanya mama papa kita seperti apa. Tanya, jangan orang tua ngomongin apa sih? Emang mami tahu apa? Emang mama tahu apa? Ya, zaman sekarang beda sama zaman mama dulu. Nah, sekarang seperti itu kan? Iya, maksud tuh Evi. Anak sekarang nyautin kita seperti itu. Mama tahu apa? Sekarang kita pacaran. Zaman mama dulu kan beda sama zaman kita. Benar. Tapi gak beda-beda amat. Yang nama kehidupan sama. Bedanya barangkali zaman dulu dijodohin, ya bedanya anak sekarang pacaran. Tapi yang namanya sudah bersatu, dua bersatu, sama. Gak ada bedanya. Menghadapi cobaan, menghadapi kehidupan ya bersama, berdua, sama. Jadi anak sekarang kalau dibilangin dia selalu ngeles, ya. Apa sih? Beda kali mami dulu, beda kali mama dulu, beda kali papa dulu. Nah itu. Tapi itu ya, kita, siapapun kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanya Tuhan, jangan bantuin Tuhan. Tuhan gak perlu pertolongan kita, gak perlu bantuan kita. Tanya Tuhan, tunggu Tuhan jawab atau kita minta tanda. Ya, seringkali kita kan, Tuhan, aku mau ngelakuin ini loh Tuhan, boleh gak Tuhan? Tuhan belum jawab, kita benar boleh. Itu kita. Ya, lupa setelah kejeblos, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tanya Tuhan sih, tapi aku udah jalanin, Tuhan belum jawab. Itu manusia. Belum Tuhan jawab, tapi kita sudah melangkah seolah-olah kita jadi penolong Tuhan. Allah Tuhan kelamaan. Ya udah dah Tuhan, jawab dah. Iya deh. Itu. Jadi penyesalan ada di mana? Depan. Kalau penyesalan di depan tuh enak loh. Nggak akan ada orang yang jatuh, ya. Karena penyesalan itu adanya di belakang, makanya banyak orang yang jatuh. Ya, bukan berarti saya nggak pernah jatuh, bukan berarti keluarga saya aman-aman aja. Itu tadi yang saya bilang. Benar, sabar. Ibu-ibu nggak bisa sabar ya Pak. Tapi kalau kita terlalu memaksa suami kita nggak bisa sabar, kita yang kita takutkan ada satu, khilaf. Ya, kalau suami khilaf itu bahaya banget gitu ya. Jadi ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semua kita berdoa ya. Solusinya hanya berdoa. Tanya Tuhan, ada Tuhan, kompromi kepada Tuhan dalam arti Tuhan tolong dong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, tolong. Karena kenapa? Di luar Tuhan itu tadi penyesalan yang ada. Ya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Biarlah kita satu tadi, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Dua, percaya pada Tuhan. Tiga, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sehingga, silakan naik ke musik. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau bersama dengan Yesus. Amin.